Marilah sama-sama kita bacakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga nanti insya Allah kita merencanakan untuk bersama-sama tolak ilmu, juga dalam rangka mempersiapkan bekal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan persiapkanlah bekal-bekal sebelum bepergian, sebelum apalagi untuk bepergian haji. Pagi hingga mudah-mudahan siang nanti selesai, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kita merencanakan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan simulasi atau praktek manasik haji. Jadi perjalanan haji ini adalah ibadah yang waktunya itu panjang, Bapak-bapak. Kegiatan baik gerakan maupun doa yang harus kita lakukan ketika nanti di tanah suci. Kalau tidak kita coba dengan praktek, mungkin kita baca buku, mungkin kita melihat video, Alhamdulillah itu akan sudah memberikan gambaran gitu ya. Tapi biar kita tidak hanya tahu, tapi juga paham dan nanti di sana bisa menghayati, maka hari ini nanti kita akan coba step by step, langkah demi langkah, yang nanti dari awal sampai akhir juga akan kita lakukan ketika perjalanan haji. Nah, jadi kalau kita sudah mencoba, melatih, mensimulasikan diri, try out gitu ya, training gitu, mudah-mudahan nanti ketika kita berjalan sejak dari embarkasi sampai nanti selesai haji itu, oh dulu stepnya ini, setelah itu ini, sudah punya gambaran. Tapi kalau dari penyampaian ceramah yang sudah memang kita berikan, dari manasik yang diberikan Kemenak, dari diskusi atau mungkin dari pendalaman yang panjenengan lakukan melalui video dan sebagainya, insya Allah hari ini nanti akan melengkapi dan mudah-mudahan mengkristalisasi pengetahuan-pengetahuan yang kemarin sudah diterima. Mudah-mudahan nanti bisa terkristalisasi. Mengatakan ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Sebelumnya marilah sama-sama kita buka majelis kita sambil menunggu. Alhamdulillah. Monggo pinara Pak Bu. Marilah sama-sama kita awali kegiatan rangkaian simulasi atau peragaan manasik haji kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian peragaan atau simulasi manasik haji yang nanti kita lakukan diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, sebelum mungkin kita nanti akan lakukan praktek, kita akan simak terlebih dahulu arahan, penjelasan dan tausiah dari Ustaz Haji Suharno. Pada beliau kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah, Ustaz Adnan Asyari, Ustaz Haji Ammar Ma'ruf, dan bapak-bapak, ibu-ibu, calon Dhuyul Rahman yang insya Allah semuanya mendapat rahmat Allah yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah
limpahan rahmat dan nikmatnya, di pagi ini kita dapat berkumpul di Masjid An-Nikmah. Ini masjid di mana saya dan Pak Ma'ruf ini sudah berpuluh-puluh tahun ikut memakmurkan masjid ini. Upaya kita untuk agar dalam prosesi haji nanti kita paling tidak angka kesalahan kekurangan itu berkurang. Upaya untuk mewujudkan unduran maka sedang ambillah dariku tentang cara berhaji. Jadi cara berhaji itu tidak hanya anut grup kita mengikuti ada sunnah Rasulullah SAW, di mana kadang-kadang dalam prosesinya itu terbawa arus anut grup. Namun kita tetap kepada prinsip-prinsip sesuai Rasulullah, walaupun kadang-kadang kita harus berdebat dengan pihak maktab. Ini perlunya kita bersama sama syuhada, di mana kita mengingat bahwa haji itu seumur hidup hanya sekali. Antrinya 13 tahun, biayanya tinggi. Saya sering matur, kalau batal sholat mudah mengulang, batal puasa gampang sing nyaur. Namun kalau ada kekurangan dalam berhaji, gelone digawa mati. Karena Pak, untuk mengulang kembali itu menunggu daftar setelah pulang setelah 10 tahun. Kemudian antrinya 32 tahun. Berarti untuk mengulang kembali harus antri 42 tahun. Umurnya nyanda apa ora. Maka nanti kita dengan memahami, kita sudah menerima ilmunya, nanti kita praktekkan, peragakan, dan besok di prosesi nanti dari pembimbing mengadakan satu koordinasi mengulang kembali setiap amalan-amalan yang dilakukan. Jadi ada koordinasi lagi agar apa? Agar kita tidak sekedar anut grup. Contoh, saya kemarin ketika haji 2022 itu mendapatkan jatah melempar jumroh ula wusta akobah, itu jadwal pagi. Dan kan Rasulullah menuntunkan melempar jumroh itu ba'da zawal sampai malam. Nah, kita koordinasi dengan pihak maktab dengan jawaban bisa. Kalau ada teman dua rombongan, saya hubungi teman ada, telah akan berangkat, maktab menentukan pokoknya harus setengah kloter. Kita matur pada kota kloternya, alhamdulillah juga terwujud. Sehingga apa? Kloter kami dibagi dua. Yang separuh itu pagi, yang separuh sore. Kita nyaman. Apa namun kita harus pakai pripun nggih? Napa debat, napa merayu, napa ini alhamdulillah diberikan. Ini apa? Agar kita dalam masa itu akan sesuai dengan Rasulullah. Namun kalau memang sudah mentok betul, kita boleh buat. Contohnya apa? Ketika sampai di Muzdalifah, itu mestinya habis subuh baru meninggalkan Muzdalifah. Kita pernah tinggal satu bis nunggu jamaah kita. Ini sampai bis terakhir nongkrong satu bis nunggu setelah subuh. Akhirnya baru kenapa? Karena dari mereka termasuk maktab kita akan menjaga jangan sampai ada rapot merah. Kalau jangan mengadu ini nanti dapat tahun berikutnya tidak boleh mengelola. Maka kita harus ada keberanian untuk. Namun yang satu saat karena apa harus meninggalkan Muzdalifah setelah lewat malam. Kenapa? Karena waktunya ternyata sudah habis. Akhirnya kita apa boleh buat?
toh itu juga dibenarkan. Namun apa afdalnya memang habis subuh. Namun apa tidak mungkin kita dapat berjalan kaki, maka akhirnya udah kita ikuti walaupun kita juga paling terakhir juga. Ini dan contoh. Maka kita mohon untuk juga nanti kita berdoa kepada Allah, dan keluarga juga dipesan untuk doakan kami Bapak Ibu agar Bapak Ibu diberikan kemudahan. Bagaimana perlu di rumahnya ada tadarus Al-Quran habis maghrib bersama-sama teman-temannya atau anak yang lainnya, Masya Allah akan memberikan satu kelancaran semuanya ini. Jadi sampai kita ikhtiar berdoa, kita juga berusaha untuk ada pihak-pihak mungkin keluarga yang lain yang dapat berikan satu untuk saya berupa doa. Dan selanjutnya nanti untuk berikutnya prosesi dari awal sebelum ikhram dan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Adnan nanti ya, atau Pak Ambar nanti berikutnya nih ya. Ya, jadi nanti di sini itu kita ambil mikot untuk umroh. Jadi ya si tamato itu umroh selesai, baru tanggal Dzulhijjah untuk mengoleksi dengan tarwiyah. Ini. Jadi kita nanti kita jadikan di masjid ini kalau gelombang 1, anggaplah besar gelombang 1 itu di Bir Ali, Dzul Khulaifah. 10 kilo dari kota Madinah. Karena kita gelombang 2 itu setengah jam sebelum mendarat. Ya, itu nanti kru pesawat beritahukan Bapak Ibu nanti sekian lagi akan sampai di mikot Yalamlam atau Qarnun Nazir. Kita mulai macam dik sampai itu langsung saja, tidak perlu sunnah, langsung labbaika sudah dalam keadaan pakai pakaian ikhram. Itu yang paling berkati benar, karena setelah nanti di Jeddah itu nanti sudah bukan tempat mikot lagi. Gimana? Karena apa? Niatnya itu sudah tidak ada di mikot yang ditetapkan. Saya pernah juga mikot di Qarnun Manazil, karena harus pesawatnya lewat sana. Bisa di Yalamlam, tinggal nanti kru pesawat beritahukan bagaimana. Jadi untuk nanti kita pergi di sini itu sebagai mikotnya untuk mikot umroh, mungkin di Qarnun Manazil atau di alam ketika pesawat melewati tempat itu. Ya. Intinya apa? Intinya adalah untuk umroh ini adalah yaitu ito syakur, apa? Ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Itu dulu. Nanti yang ngasih nanti ditunjukkan di sana. Baik demikian, semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran. Saya maaf tidak bisa mendampingi karena saya nanti ada acara di Haji 2004. Habis zuhur ada acara musyawarah dengan teman-teman relawan untuk pelaksanaan praktek nanti atau untuk besok Bagio termasuk berangkatan nanti. Demikian cukup. Nanti akan disampaikan oleh Pak Amar untuk bagaimana dari awal sebelum ikhram, ketika ikhram dan larangan-larangan ikhram. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, jazakumullah khairan kepada Ustaz Suharno. Ya, nanti kita ganti ikhram dari sini. Kan kita gelombang kedua besok, jadi langsung kita asumsikan ya sama persis dengan besok itu kan. Jadi kita ikhram dari darat, nanti naik pesawatnya bis kecil itu, Garuda kecil itu ya. Nanti itu tok-toknya pesawat gitu ya. Nah, nanti sudah dalam kondisi ikhram ketika di bis. Kalau ganti di bis kan tidak memungkinkan gitu. Jadi nanti insya Allah kita akan sama-sama memakai ikhram dari sini. Bapak Ibu rahimakumullah, sambil menunggu beberapa saat lagi, barangkali mungkin Bapak Ibu yang hari ini baru ikut praktek atau belum lama bergabung tidak perlu berkecil hati gitu ya. Wah, aku lagi wae, enggak ada masalah, itu nanti prakteknya hajinya bareng-bareng gitu. Yang sudah manasik kemarin dengan sekarang nanti hajinya bareng gitu, bukan terus nanti belakangan. Jadi tidak perlu berkecil hati, sama-sama bareng-bareng.
Justru malah yang tahun ini alhamdulillah agak longgar sekali. Yang 2023 dulu itu oyak-oyakan sekali ya Ustaz. Kita susulan praktek sampai 2 kali, sampai di rumahnya jamaah karena sudah mau berangkat. Terus ada pengumuman cadangan ketut gitu kan. Lah yang cadangan ketut itu minta diberi manasik, terus kita beri manasik. Kalaupun hari ini mungkin Bapak Ibu masih ada yang menunggu namanya masuk daftar, ya tidak ada masalah. Banyak-banyak berdoa. Yang masuk daftar itu masih belum tentu aman. Yang belum masuk juga insya Allah masih ada kesempatan. Tahun kemarin nama saya masuk daftar, sudah masuk SK Kemenak Pusat gitu, sebagai pembimbing gitu. Qadarullah sudah ada namanya itu. Di entry Siskohat tidak bisa, ya sudah kan, berarti takdirnya berangkatnya sekarang sama panjenengan kan gitu. Itu nama sudah muncul itu. Sudah muncul sejak Ramadan gitu kan. Tapi tidak bisa bayar karena di Siskohat tidak bisa di entry. Terus ya sudah, berarti kan tahun ini. Jadi semua itu masih ada peluang dan kesempatan, jangan berkecil hati, banyak berdoa gitu ya. Kalau saya ketemu Pak Mustain kepala Kanwil Kemenak itu, haji ini nek iya ya iya, nek ora nek iya mosok ora, nek ora mosok iya gitu. Terus nek iya ki iya, insyaallah nanti mangkat gitu. Nek ora mosok iya kan gitu kan. Lah saya ora kemarin kan. Nek ora mosok iya lah, akhirnya sekarang gitu. Begitu Bapak Ibu, jangan berkecil hati, tetap semangat. Ini dalam rangka mempersiapkan bekal terbaik kita. Sama kemarin teman-teman yang sudah lebih dulu juga mempersiapkan, mempelajari praktek. Hari ini juga bagi Bapak Ibu yang baru bergabung juga sama persis, kita berikan satu praktek manasik peragaan simulasi biar semuanya memiliki satu pemahaman dan penghayatan yang sama nantinya. Jadi tidak ada masalah, no problem gitu ya. Dulu 2012 saya juga bersama Ustadz Amar, beliau pembimbingnya. Itu karena saya masih kuliah di Malaysia, jadi kegiatan manasik tidak terlalu sering ikut. Ikutnya juga pas di akhir-akhir gitu kan. Terus langsung berangkat. Jadi ya tidak ada masalah, karena ada satu dan lain hal, panjenengan baru startnya telat tidak ada masalah, tapi nanti bareng hajinya. Persiapannya tidak ada masalah. Makatan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin barangkali insya Allah akan kita simak penjelasan singkat. Mudah-mudahan sih nanti 15 menit lagi kita bisa berangkat gitu ya, biar sampai di sana awal, terus nanti bisa selesai syukur sholat duhur sudah selesai dan pulang. Targetnya seperti itu, karena jumlahnya sedikit, mudah-mudahan bisa lebih cepat ininya. Kalau kita berangkat jam 7:04 misalnya, nanti kan sampai sana mungkin 8:30 atau ini bisa persiapan. Atau maksimal 7:30 kita berangkat 1,5 jam 9 sampai sana, kita mulai nanti sampai jam 11.30 mudah-mudahan rampung. Sebelum kita mulai perjalanan, kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Ustadz Ammar Ma'ruf. Kepada beliau kami persilahkan. Fadhil Ustadz, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pagi ini insyaallah kita akan mengadakan latihan praktek di kebun karet, dengan harapan mudah-mudahan alas karet, kok kebun karet ya, Alaska. Mudah-mudahan perjalanan kita dari masjid ini nanti sampai masjid nanti lagi sampai pulang itu tidak ada halangan satu apapun. Bapak Ibu, perkenalkanlah, nama saya Ammar Ma'ruf. Gubuk kula sawitan masjid niki caket. Nah, kula termasuk pengurus berkali Pak Arno derek dangu mulai tahun 1990. Derek dangu nggih Pak nggih. Ning tahun 2012 kemarin kita serahkan kepada anak-anak kami semuanya, termasuk anak kula sing dadi sekretaris. Nah, terus pergantian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah secara lahiriah sudah pasti nanti berangkat pada gelombang kedua. Secara lahiriah oke. Nah, karena gelombang kedua, maka nanti kita berusaha untuk memulai ibadah haji itu otomatis dari atas, dari dalam pesawat, bukan atas pesawat. Nah, atas pesawat nanti tidak jatuh. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, singkat saja perlu kita lakukan sebelum kita ihram.
sebelum kita niat nanti di pesawat Garuda atau City Tour atau Citibank itu, pesawatnya itu, ini kita mulai dari sini dulu. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kalau besok apa yang Bapak Ibu lakukan di Donohudan? Yang pertama kita potong ini kuku-kuku ini kita dulu. Ini sekaligus di Donohudan ini kita potong ya. Nah, pun potong kabeh, pun. Nah, pun singkat mawon. Nah, karena besok kan juga dipandu Pak Adnan. Yang kedua, nuwun sewu, rambut-rambut termasuk rambut yang tertutup. Nah, dirapikan, dipotong sing bagus. Etok-etok pun nggih nggih. Nggih, kuku sampun, rambut-rambut sampun, termasuk sekali lagi rambut yang ada di sana. Kemudian yang ketiga mandi. Karena besok gelombang 2 otomatis mandinya di Donohudan. Ya, jadi mandinya seperti mandi besar, mandi junub, mulai ujung sampai ujung, pokoknya gebyur semuanya. Ini nomor 3. Yang nomor 4, setelah keluar dari mandi kita boleh pakai wangi-wangi, tetapi ditempelkan di badan, bukan terbaju di badan. Kalau di badan nggak masalah, ya, karena dipakai sebelum niat ihram di badan, jangan di baju ya, di badan. Nah, setelah itu kita memakai kain ihram. Di mana? Di Donohudan. Setelah itu kita kemudian sholat 2 rakaat. Kalau Pak tadi sholatnya di mana? Di pesawat. Lah kita boleh sholat di Donohudan. Ya, tapi nanti sholat di pesawat juga lebih afdol. Lah setelah di pesawat kita nanti kira-kira setengah jam sebelum sampai di bandara kita sudah niat labbaika umroh. Monggo sareng-sareng. Ya. Ini saya bawa buku Bapak Ibu untuk panjenengan waos, syaratnya diwaos gratis Mas Anan. Nah, buku ini yang kami wajibkan untuk hafal itu hanya halaman 6 dan 7. Selainnya mboten hafal, mboten napa-napa. Halaman 6 itu berbunyi labbaika umroh. Kemudian kalau haji labbaika hajjat. Selain itu nggak dihafal nggak apa-apa. Ini saya buat yang seringkas mungkin. Jangan sampai nuwun sewu Pak, buku ini Pak Amar kok kandel men, aku lagi arep maca nek wis semaput. Nah, makanya khusus yang dibaca nanti halaman sekedar berapa tek ketok niki. Ya. Alhamdulillah kalau dapat hadiah ini kacamata ini. Ya, jadi yang wajib tasih kirang ini tasih kirang. Halaman 6 sampun. Yang dibaca halaman 6 dan 7. Selainnya nek saged nggih diwaca nek mboten sah. Labbaika umroh, monggo. Malih. Sing rada dawa labbaika Allahumma umroh, monggo. Gampang sing putih. Sing isor mawon nggih. Nggih. Labbaika umroh, monggo. Mboten maca. Nah, berarti pun rampung. Nah, mengke sai bacanya itu ini nanti di sini sudah ada saya tulis yang paling ringan. Nah, kemudian yang kedua labbaika hajjan, monggo. Labbaika hajjan. Karena kita hajinya tamattu enggak pakai yang nomor 3 labbaika hajjan, mbak orang enggak usah. Jadi sing diwaos yang dibaca halaman 6 itu yang bawah, halaman 7 yang nomor 2 dari atas. Sampun pirsa nggih? Labbaika umroh, monggo. Labbaika umroh.
Habis itu besok tanggal 9 labbaik, tanggal 8 Zulhijjah labbaika hajjan. Pun. Lah setelah itu nanti nomor 8 talbiyah dan seterusnya. Lah kita nanti waktu di mobil, di pesawat itu yang kita baca ini. Karena mandi sudah dari sini, pakai wangi-wangi sudah dari sini, kemudian sholat monggo nanti di sana atau di sini, kemudian potong kuku sudah di sini. Berarti ketika labbaika umroh itu rangkaian sunnah umroh sudah selesai. Rangkaian sebelum niat sudah rampung. Lah nanti Bapak Ibu di bis yang paling banyak dibaca nomor 8. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Dan Bapak-bapak sudah ada gambar ya. Satu-satu saja, nanti tidak naik 2 langsung bingung nanti. Lah setelah nanti sampai di sana tawaf nanti kita bicarakan sendiri. Jadi yang kita bicarakan pertama rukun umroh yang pertama yaitu apa? Niat. Kemudian pakaian ihram tadi dengan lafal niat labbaika umroh. Monggo sekarang kita praktekkan etok-etokan mawon. Bapak Ibu sudah potong kuku, rambut, mandi. Lah sekarang pakai kain ihram. Lah sebelum pakai kain ihram monggo Bapak Ibu ingkang badhe ten wingking dulu karena nanti perjalanan agak jauh. Bapak-bapak di sana, ibu-ibu di sana. Kalau ibu-ibu nggak usah pakai ihram sudah cukup lah. Sekarang bapak-bapak monggo agak cepat sedikit. Ini rangkaian yang pertama. Dan untuk teori yang pertama sudah rampung. Monggo bapak-bapak ingkang betul kain ihram segera dipakai. Kita lanjutkan perjalanan. Ngeten? Nggih. Ihramnya di sini nggih. Ihramnya dipakai dari sini sekarang, nanti yang belum bisa kita ajari. Celananya bisa digulung atau mawon, celana pendek juga boleh. Dilingkis mawon, nggih. Nggih. Nggih, ibu-ibu yang mau ke belakang monggo ada di sebelah sana, bapak-bapak di sebelah sana. Nggih.